Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel. Balik lagi dengan saya tentunya di sini ya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kabarin lagi terkait meme coin tentunya untuk kalian semua. Ada kabar terbaru apa dari meme coin? Nanti kita akan masuk ke sana ya teman-teman. Dan kalau kita ngelihat di sini untuk kondisi market ya, pertama-tama di sini global crypto market cap mengalami kenaikan ya teman-teman di 2,42%, dan untuk volume market juga meningkat ya di 25% lebih. Dan kalau kita ngelihat sepertinya Fear and Greed Indexnya ini mengarah ke arah greed lagi ya, dan ini sudah cukup ekstrim teman-teman, skornya ke 80. Dan kalau kita ngelihat untuk harga jual Bitcoin di sini mengesankan banget di $104.000 teman-teman, dan ini ada kenaikan sebesar 2,62% selama satu hari terakhir ini. Walaupun selama satu jamnya ini ada sedikit penurunan ya teman-teman, karena saya ngelihat dalam beberapa jam yang lalu ini sempat sampai di $106.000, tapi di sini sepertinya ada koreksi lagi, ada yang take profit lagi tipis-tipis di sini, tapi itu hal yang wajar teman-teman ya. Dan kemudian kalau kita ngelihat Ethereum di sini sepertinya terimbas juga ya dari kenaikan harga Bitcoin. Ethereum mengalami kenaikan sebesar 1,6% selama satu hari terakhir ini, dan ini hampir ya teman-teman ke $4.000, sudah $3.900, ini sedikit lagi $4.000. Dan saya yakin ya dalam sisa bulan ini ya, atau dalam sisa tahun ini teman-teman, ini Ethereum bisa akan berada di $4.000-nya. Kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kita ngelihat dari sektor meme coin sendiri di sini, meme coin mengalami kenaikan teman-teman selama satu hari terakhir ini. Kalau kita ngelihat ya secara overall ini cukup bagus ya kinerjanya dari meme coin, terutama di sini untuk top 5 meme coin teman-teman. Di sini Dogecoin meningkat di 1% lebih, Shiba Inu di 0,69%, PP di sini meningkat di 1,65%, dan juga Token Wave di 0,5% teman-teman, dan diikuti oleh Bong di hampir 1%. Dan di sini mungkin saya akan highlight sedikit ya yang kenaikannya cukup tinggi teman-teman, seperti Dogecoin dan juga PP. Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Doge dan PP teman-teman? Kita langsung masuk aja ke bahasannya ya. Yang pertama di sini saya mau ngebahas terkait Doge teman-teman. Di sini pola grafik Doge atau Dogecoin ini menunjukkan harga bisa naik sebesar 70% sebelum akhir tahun ini. Kalau kita ngelihat di inti beritanya sendiri di sini ya teman-teman, ini analisa dari Chris Pax teman-teman. Dia di sini melihat pola bull flag terbentuk dalam pergerakan harga Dogecoin yang menunjukkan potensi pergerakan naik. Analis tersebut menggambarkan formasi flagpole ya, yang jelas diikuti oleh fase konsolidasi yang menunjukkan stabilitas harga sementara sebelum penembusan yang diantisipasi. Dan kalau kita ngelihat di sini pola dari pole flag sendiri seperti ini ya, kalian bisa ngelihat teman-teman polanya seperti ini. Dan untuk penjelasannya ya, di sini untuk konsolidasi pasar yang lebih luas, khususnya untuk kinerja Bitcoin ini akan memainkan peran penting dalam memvalidasi pengaturan ini ya, atau akan berpengaruh terhadap kenaikan Doge selanjutnya. Dan saat ini pergerakan harga menunjukkan tekanan beli yang kuat, meskipun pedagang harus tetap waspada terhadap potensi kemunduran ke level breakout. Dan untuk pencapaian target di $0,69 ya, atau sekitar 70%, itu memerlukan momentum berkelanjutan dan kondisi pasar yang menguntungkan hingga akhir tahun. Dan kalau kita ngelihat ya di sini teman-teman, kalau analis ini melihat dari SMA 200 hari ya, level kuncinya teman-teman, di sini diproyeksikan ya target harganya yaitu di $0,9 yang dihitung memperpanjang tinggi tiang bendera dari titik breakout. Ini adalah lonjakan 70% dari level saat ini di sekitar $0,4. Dan untuk SMA 50 hari di sini mempertahankan posisinya ya di atas SMA 200 hari yang memperkuat tren bullish secara keseluruhan. Agar skenario bullish ini terwujud, Doge perlu menembus resistance atas bendera dengan volume substansial. Nah, jadi ini ya teman-teman, ini kemungkinan besar ya kalau misalnya dia melewati level kunci ini atau bisa menembus titik resistance-nya ya teman-teman di atas bendera ini kemungkinan besar ya lonjakan sebesar 70% bisa terjadi untuk Dogecoin teman-teman. Ya semoga aja ya, kita berharap aja yang terbaik teman-teman, semoga Dogecoin ini bisa melonjak 70% sebelum akhir tahun ini. Dan kira-kira seperti itu ya kabar dari Dogecoin teman-teman. Dan kemudian di sini kita coba lanjut lagi ya untuk melihat apa sih yang terbaru dari PP. Di sini untuk market cap PP ya sempat menyentuh $11 miliar karena analis memperkirakan ada rally besar-besaran. Di sini menurut data dari CoinMarketCap ya, harga PP Coin ini mencapai ATH baru dalam 24 jam terakhir setelah menyaksikan akumulasi paus secara besar-besaran. Dan di sini Ali Martinez teman-teman, pasti tidak asing nama ini untuk kalian. Di dalam sebuah tweetnya dia mengamati bahwa paus meningkatkan kepemilikan PP sebesar $1,14 miliar dalam 24 jam terakhir. Dan di sini para analis juga memproyeksikan lebih banyak lagi rally ya dalam waktu dekat. Salah satu analis teman-teman yang sering saya sebutin juga Chandler Bing di sini ya. Chandler Bing ini melihat ya grafik harga PP terlihat sangat bagus, dengan analis ini memproyeksikan kenaikan di 0,00
$0,00007 segera. Wah, ini naiknya tinggi banget ya teman-teman kalau sampai ke $0,00007. Dan di sini indikator teknis juga mengonfirmasi momentum bullishnya ya. PP diperdagangkan di atas EMA 50 hari dan 200 hari. Indikator MACD harian memancarkan sinyal beli dengan Fear and Greed Index PP menunjukkan di angka 78 atau ke arah greed teman-teman. Dengan meningkatnya akumulasi paus, kenaikan di $0,00003 dimungkinkan di musim bullish ini. Nah, jadi PP ya untuk rally yang paling besarnya itu ditargetkan di $0,00007 teman-teman. Tapi di dalam analisanya di sini ya teman-teman, paling tidak ya ini dalam rally bullish ini PP bisa menyentuh angka di sini teman-teman di $0,00003 atau kurang lebih ya sekitar 0,48 sampai 0,49 rupiah. Dan ini sesuai ya teman-teman, menurut saya masuk akal banget. Saya masih tetap optimis ya untuk PP sendiri akan tetap menyentuh setengah rupiah pada akhir tahun ini. Dan itu tentunya berdasar dari banyak analisa yang berseliweran ya teman-teman di internet. Dan mungkin ya teman-teman, kalau menurut saya pribadi ini tentu saja ada faktor X atau faktor lain ya. Kalau kita ngelihat selain dari analisa teknisnya, ini ada beberapa faktor lain ya yang mendukung bahwa PP ini bisa menyentuh di setengah rupiah sampai akhir tahun ini. Contohnya misalnya kalau kalian ngelihat di X ya teman-teman, di sini yang menyebutkan terkait PP ini banyak banget teman-teman sampai menjadi trending. Dan di sini banyak banget ya meme yang mengaitkan Elon Musk dengan PP. Jadi kemungkinan besar PP ini akan terus tinggi antusiasmenya teman-teman. Dan untuk hype-nya sendiri ya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau sudah banyak banget yang mengangkat terkait analisa ataupun berita terkait PP, ini tentu saja antusiasmenya dari komunitas akan semakin tinggi. Dan kemudian faktor yang selanjutnya juga dari komunitasnya ya teman-teman, atau dari para holdersnya. Holders dari PP ini tipikalnya adalah jangka panjang kebanyakan, dan keyakinan dari para holdersnya ini sangat kuat sehingga mereka untuk berinvestasi walaupun tidak banyak teman-teman, tapi selalu mengisi lagi. Misalnya contoh untuk investor retail seperti saya ya teman-teman, walaupun tidak banyak yang saya investkan, tapi misalnya setiap ada uang dingin yang saya tidak gunakan, saya akan langsung investkan ke PP. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan holders ya yang tipikalnya seperti saya ini banyak banget, hampir rata-rata komunitas PP seperti itu. Jadi saya rasa PP ini antusiasmenya ataupun dari hype-nya ini akan makin tinggi banget, sehingga nanti untuk interestnya pun akan semakin tinggi. Ditambah lagi untuk dalam beberapa waktu lalu ini PP sempat di listing di beberapa exchange besar ya di Amerika. Ini kemungkinan besar adopsi massal ya atau alamat-alamat baru yang mengadopsi PP ini akan semakin banyak, dan ini akan semakin terus bertambah teman-teman. Kita akan melihat seperti apa rally bullishnya ke depannya, tapi saya tidak mau terlalu muluk ya sampai di $0,00007 teman-teman. Ini terlalu muluk menurut saya. Mungkin akan terjadi ya, tapi dalam jangka waktu yang lumayan cukup panjang. Tapi dalam waktu dekat ini teman-teman, saya tetap optimis PP bisa mencapai di setengah rupiah. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin itu aja yang bisa saya bahas di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway teman-teman, di sini saya mau ingetin untuk kalian semua, hal yang terpenting yang harus kalian lakukan sebelum kalian berinvestasi adalah riset mandiri ya teman-teman. Jadi buat kalian semua wajib banget untuk dior agar keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Kira-kira seperti itu ya. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.